Siap ya. Sebaik and action. Oke, nama saya Ivan Kurniawan, biasa dipanggil Ivan. Terima kasih karena sudah mengundang saya di sini. Kabar gue hari ini cukup baik-baik saja. Cukup baik-baik saja. Kenapa tuh? Cukup baik-baik saja. Ada kata cukupnya kenapa? Karena dibilang baik, cukup baik, tapi dibilang enggak juga karena mungkin banyak pikiran atau apa. Jadi dibilang baik-baik aja enggak, cuma hidup gitu. Cuma hidup. Cuma hidup. Sekarang lagi sibuk jadi supplier kopi sama ada bantu-bantu sebuah PH. Sebuah PH. Ya, salah satu PH maksudnya. Lebih enjoy daripada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan sebelumnya? Sempet ada, gue di F&B sih, jadi sempet buka kafe, sempet bikin jualan-jualan makanan gitu. Dan itu mengharuskan waktu yang gak sedikit, jadi kayaknya kurang santai. Nah sekarang tuh momen lebih santai dalam pekerjaan. Oh, berarti masih dari dulu lebih sering di F&B? Lebih sering di F&B, karena suka masak juga sih, jadi kayaknya merasa cocok aja di F&B. Apa yang bikin lu enjoy di F&B selain merasa cocok? Gue merasa menguasai sih, kayak gue pikir gue masak enak gitu, kenapa nggak dijualin jadi duit gitu, daripada gue kasih gratis kan, mending gue jualan gitu, lebih menghasilkan, lebih percaya diri sih daripada kerjaan-kerjaan yang lain ya. Mulai kapan lu tahu kalau masakan lu enak? Setelah gue lulus kuliah akuntansi. Akhirnya kayaknya gue lebih pede kalau gue nawarin makanan daripada gue nawarin jasa gue sebagai akuntan. Oh, berarti lu dulu lulusan pernah kerja di akuntan berarti atau? Gue pernah kerja di salah satu perusahaan akuntan yang tapi lebih ke pajaknya. Iya, jadi nyusun pembukuan pajak dan melaporkan, itu aja. Tapi akhirnya lebih senang di F&B. Lebih senang di F&B. Jadi waktu itu gue kerja 1 tahun di perpajakan, itu tujuannya untuk buka usaha sih. Jadi ketika modalnya cukup, gue langsung keluar dan buka usaha. Gitu. Cita-cita gue tuh sebenarnya pas kecil tuh jadi dokter hewan. Karena gue cukup suka sama hewan gitu. Jadi pengennya sih dulu dokter hewan. Kan pasti ada fase-fase ngegantinya tuh sampai akhirnya lu mungkin kuliah akuntansi dan kerja di akuntansi. Nah selama fase itu cita-cita lu tuh berubah-ubahnya jadi apa aja? Awal tuh kayak SD gue pengen jadi dokter hewan. Terus SMP gue udah mulai nggak mau jadi dokter hewan tuh, karena udah mulai masuk pelajaran-pelajaran IPA itu yang menurut gue pusing ya. Jadi kayaknya bukan kapasitas gue buat jadi dokter gitu. Sempet jadi gue pengen bisnismen aja sih. Kalau waktu SMP gue pengen jadi bisnismen karena udah jualan juga dari kecil kan. Maksudnya jualan tuh kayak gue ada apa nih gue jual, gue ada apa gue jual. Terus SMA tuh kebetulan ada guru yang ngebimbing gue jadi bisa akuntansi lah. Gue bukan suka ya, gue suka bisa akuntansi. Jadi gue pikir ya udah gue melanjutkan kuliah ke yang gue pede bisa aja. Jadi lulusnya bisa cepat gitu. Gitu. Lu jual apa dulu kan? Gue dulu jual gambar bokep. Kenapa kepikiran gambar bokep? Karena gue tahu semua orang suka, cuma nggak ada yang berani jual. Itu sih kata gue. Jadi kan gampang ya, cuma gue nyari aja di internet terus gue print karena gue punya printer. Ya cuma itu aja, gambar aja, cuma ya puji Tuhan laku. Dan gue pikir
kenapa nggak berani gitu, kenapa orang-orang nggak. Jadi pola pikir yang gue ambil waktu itu pengen jadi presiden tuh, gue bisa mau ngelakuin apa yang orang nggak mau gitu. Sebenarnya bisa, maksudnya mereka juga bisa gitu. Cuma gitu doang, cuma nyari gambar ngeprint kan sebenarnya semua orang bisa, tapi kenapa nggak ada yang mau gitu. Dan gue kepikiran ini peluang sih, gue mikirnya dulu ini peluang aja. Momen paling bahagia itu mungkin ketika gue bisa lulus lebih cepat daripada saudara-saudara gue yang seumur gitu. Jadi gue merasa waktu itu sudah membahagiakan dengan lulus cepat. Momen terburuk gue itu ketika ternyata lulus aja nggak cukup. Jadi ternyata yang selama ini gue pikir gue udah bisa bahagiain keluarga gue dengan lulus cepet tuh, ternyata kehidupan belum berakhir di situ gitu. Masih ada hal-hal yang harus gue perjuangin. Jadi maksudnya tuh gue terpuruk karena ternyata hidup tuh nggak senyaman itu aja sih. Terus harus diapain? Harus ngapain? Yang gue lakuin sih nggak terlalu percaya diri, jadi tetap kita tuh harus tetap muter otak, tetap berusaha, nggak boleh diem. Apa ya? Namanya hidup ya tetap harus berjuang terus aja gitu. Jangan nggak boleh nyaman di satu fase aja. Selalu keluar dari zona nyaman sih. Ya, nggak boleh diem di satu titik. Goals gua sebenarnya goals gue tuh cukup simpel sih. Gue pengen gimana ya, hidup tapi santai. Maksudnya ya jadi kayak gue mau apa bisa, mau apa nggak harus mikir gitu. Bukan tentang uang aja ya, lebih ke waktu juga. Jadi gue sebenarnya orangnya susah buat manage waktu, manage uang. Bagian manage gue susah lah. Jadi gue sebenarnya goals gue yang sebenarnya tuh pengen bisa memanage kehidupan gue tuh biar stabil aja. Gue pengen stabil. Kestabilan itu di otak gue cukup susah gitu. Banyak sih tangga-tangganya. Jadi kayak gue harus bikin, mulai nge-schedule diri sendiri, mulai apa ya, nahan-nahan pengeluaran. Kalau bagian uang untuk waktu ya gue bikin schedule, harus ngikutin schedule-nya. Sebenarnya simpel sih si tangga-tangganya, cuma buat gue orang yang apa ya, gue merasa gue orang yang terlalu bebas tuh buat ngikutin schedule, atau kayak apa ya, kayak terlalu teori tuh susah gitu loh. Berarti ternyata santai juga susah. Santai itu nggak sesimpel lu tiduran terus kayak apa ya, tidur siang gitu loh. Santai itu ketika dimana lu nggak harus mikirin besok gimana ya gitu. Itu kan udah terus santai ya. Gue udah aja nikmatin yang hari ini ada. Tapi kan yang prakteknya kan nggak kayak gitu. Kita pasti bisa, meskipun kita lagi nikmatin satu momen ini kan pasti mikirin besok gimana ya. Pasti ada aja gitu kepikiran. Nah itu menurut gue belum santai sih kalau kayak gitu. Gue 80% gak bahagia, 20% bahagia. Kenapa? Pertama karena gue kurang bersyukur, dan kedua gue nggak pernah ngerasa puas orangnya. Apa yang bikin lu susah bersyukur? Gue sering kali nyalahin apa ya, keadaan diri sendiri. Gue sering kali nyalahin inilah, lebih banyak gue nyalahin orang dan diri sendiri daripada gue berkaca. Kayak untuk memperbaiki itu gue lebih banyak ngedumelnya daripada ngebenerinnya lah, kasarnya gitu. Memang pada dasarnya manusia nggak pernah puas kan. Ada aja yang apa sih, kita misalkan udah dapet satu poin yang kita kejar nih, pasti kan kita nentuin target baru dong gitu. Tapi gue tuh orangnya
nggak cepet gimana ya? Ketika itu belum beres sekalipun gue udah nggak puas gitu. Misalkan ada satu tujuan, itu belum kecapai tuh udah nggak puas sendiri. Jadi terlalu menggebu-gebu juga sih kayaknya orangnya. Terlalu nggak sabar. Iya. Kayaknya udah lama banget deh gue juga bahkan nggak ingat kapan gue bersyukur sih. Kayaknya mungkin ada momen-momen kayak ada retret atau kegiatan agama yang memaksa gue untuk bersyukur saat itu ya gue lakuin. Tapi kalau atas kesadaran diri gue sendiri bersyukur itu gue kayaknya belum deh. Belum pernah atau lupa? Lupa deh kayaknya. Mungkin pernah dulu pas kecil. Lebih ke nggak mikirin sih gue. Gue lebih mikirin gimana caranya tetap hidup daripada harus bersyukur sama keadaan yang sekarang. Buat gue kata syukur itu bahasa yang kita ucapkan untuk mengapresiasi pencapaian. Buat gue bersyukur. Jadi kenapa gue nggak bersyukur? Karena gue belum merasa dapat pencapaian aja sih. Makanya gue belum pantas buat bersyukur mungkin ya. Belum pantas buat bersyukur. Iya. Kenapa? Ya karena gue karena menurut gue bersyukur itu kata-kata yang kita ungkapkan karena kita udah melakukan suatu pencapaian. Karena gue merasa belum mencapai apa-apa, makanya gue kayaknya belum bersyukur sih gitu. Banyak sih, kayak pertama gue mau mungkin terima kasih ya daripada bersyukur. Gue lebih familiar dengan kata terima kasih daripada bersyukur. Pertama gue berterima kasih sama Tuhan ya. Gue berterima kasihnya karena selama gue nggak bersyukur ini nggak banyak musibah yang dia kasih lah gitu. Masih santai. Yang kedua mungkin dari keluarga ya, dari mama gue nggak mengakang itu gitu. Meskipun gue anak satu-satunya, tapi gue bebas memilih jalan apa yang gue pilih. Terus yang ketiga gue mau berterima kasih sama circle gue yang sekarang karena udah mau mengisi hari-hari gue, udah mau berteman gitu kan. Karena sebelumnya mungkin gue sempet gue orangnya banyak banget teman, dan di tahun kemarin tuh gue banyak cut off lah. Jadi yang sekarang itu adalah orang-orang yang udah gue saring, dan gue berterima kasih banget udah ada mereka. Yang terakhir gue juga mau berterima kasih ya buat diri gue sendiri sih, karena menurut gue dengan rasa nggak puas gue itu sangat nge-push gue buat terus hidup aja sih, untuk terus berkembang. Oke. Yang pertama gue mau berterima kasih karena masih bertahan sampai saat ini dengan siklus hidup yang sangat jelek. Mungkin nutrisi yang masuk tidak tercukupi, tapi masih berenergi, masih semangat, masih kuat berpikir. Yang kedua gue mau minta maaf kalau udah seberusaha itu tapi nggak sesuai ekspektasi sih. Paling itu. Terus berjuang aja sih. Jadi jangan mundur cuma gara-gara 1-2 hal atau gara-gara 1-2 orang. Jangan putus asa juga. Kalau ada yang remehin atau ngomongin ya biarin aja. Tetap perjuangin rasa penasaran, rasa nggak puas itu buat tetap pertahanin sih, karena butuh untuk
mendorong diri sendiri aja. Gitu. Pesan buat yang nonton, jangan terlalu banyak dengerin omongan orang. Kita juga punya otak dan hati nurani yang bisa kita ikutin gitu. Bahkan kata-kata gua juga mungkin ada yang gak masuk ke kalian. Nah itu ya percaya diri aja sama diri kalian sendiri. Jangan terlalu banyak makan omongan orang. Selama gua hidup pengen ditanya apa ya? Gue pengen ditanya kenapa gue hidup, karena gue juga nggak tahu jawabannya. Oke, thank you juga Pemikul Kreasi.